Kita main tebak-tebakan Pak mantan RT. Wah, 3 kotak udang kering apa? mendatar apa menurun ini? Menyamping. Tengahnya B. Oh, Ebi. Ngomong. Gini Pak, kalau hukum tidak dipastikan bahwa Bambang Tri Gus Nur tidak bebas dari tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan, kami sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan pergerakan untuk menurunkan Jokowi secara langsung. Insya Allah. Ada pendapat lain? Ini jangan dikira nggak konstitusional. Ini konstitusional. Memakzulkan presiden itu boleh, asal lewat secara konstitusi, lewat MPR DPR. Siji loro telu, ayo padha guyu, 4 5 6, ayo padha mesem, 7 8 9, aja lali ndonga. Kita main tebak-tebakan Pak mantan RT. Wah, Bukan. 3 kotak udang kering apa? 3 kotak 3 kotak udang kering. udang di PP. Nggak salah, ini kayak TTS itu. Oh, 3 huruf. 3 huruf, 3 kotak. Mendatar apa menurun ini? Menyamping. Oh, Ya kadang variasi, kadang mendatar, kadang menurun, kadang dari samping gitu loh. ada huruf bantunya. Cluenya depannya itu E. Oh, belakangnya I. lah 3 huruf gak 2 bantu. Huruf bantunya Kalau 2 masih langsung. kesulitan tak tambahi Tengahnya B. Oh, Ebi. Ini ngomong-ngomong mengenai Ebi Durjana. Alah, itu toh Mm-mm. yang suka bela-bela itu loh. Pekerjaannya. Tahu cerita dan track recordnya tahu, Loh. rekam jejaknya tahu. Loh, tahu no. Bisa diceritakan Pak mantan RT. Dia itu dulu kan pernah tersangkut kasus yang mau menggulingkan Pak Lurah itu tahun 2019. Wow. Dia itu pernah ditangkap gara-gara kasus nakal. Maksudnya Itu menggulingkan Pak Lurah itu loh. kok kasus nakal? Apa namanya itu? Ingin mengganti Pak Lurah itu loh, menggulingkan. Makan. Oh, makan. Makan pakai R. Terus Baru-baru ini ya. Kamu yang mau cerita kan? enggak, saya itu mengetes kemampuan dari Pak mantan RT. Karena Pak mantan RT itu mengetahui dari sisi melek apapun gitu loh. Oh, saya itu kalau melihat itu sangat jelas kok, karena ya saking jelasnya itu nggak kelihatan. Loh kok bisa? Tembus. Oh. Ini ngomong-ngomong Pak Ebi dan kawan-kawan itu baru saja katanya itu ingin memakzulkan Pak Lurah. Mau mengulang lagi berarti Mengulang peristiwa lagi. yang lalu tahun 2019 itu. Ini tuntutannya kalau Pak Bambang Tri dan Pak Nur ini tidak dikeluarkan, maka ingin memakzulkan Pak Lurah. Loh. Pertengahan bulan ini. Loh. Lah wong itu kasus hukum, ya kan? Dan dia bertugas sebagai pembelanya. Lah kalau kalah hukumnya, berarti kan terbukti bersalah. Secara hukum berarti kalau terbukti bersalah, ya harus dipidana. Lah kok malah yang dituntut Nah, Pak iya. Lurah? Itu gimana ini? Ini alur berpikirnya ini bagaimana ini? Ayo jangan tanya saya juga nggak tahu. Jangan tanya Dia itu saya. membela orang yang disalah dihukum pidana karena melakukan kesalahan. Karena kalau pembelaannya tidak berhasil dan yang dibela dipidana, dia akan menuntut Pak Lurah supaya mundur. Loh, kok nggak terkait ya? Ya memang orangnya kemampuannya seperti itu, cuma seperti itu. Loh, padahal kalau kita lihat dari rekam jejaknya Pak mantan RT, Bapak Ebi ini siapapun yang dibela
apapun masalahnya, apapun kasusnya, pasti selalu kalah. Loh, ini kenapa tidak menjadi istilahnya pelajaran bagi orang yang mau dibela ya? Wah, nanti kalau saya dibela sama Pak Ebi ini pasti kalah gitu ya. Karena orang yang dibela itu ya orang-orang yang itu saja. Orang-orang rombongannya yang ingin menjatuhkan Pak Lurah. Lah iya. Kasusnya kan juga hubungannya dengan menjelek-jelekkan pemerintahan. Betul. Ya kan? Itu seperti kasusnya Pak Bambang ini. Dia kan kasusnya dengan menuduh Pak Lurah itu pakai ijazah palsu. Terus diperkarakan, dia bela. Terus kasus itu yang penembakan anggota Van Pembela itu loh. Ya kan? Di tol itu pembelanya juga dia. Dan kalah lagi karena memang terbukti bersalah. Terus itu dia itu sering membela kalau ada kasus-kasus yang hubungannya para pendekar itu loh. Para pendekar yang ada tulisannya itu. Oh, 1, 2 iya. Selalu ikut membela. Dan itu kalau kalah perkaranya, dia mesti itu menuntut Pak Lurah mundur. Itu sudah gayanya dia juga. Atau kalau istilahnya Satria Baja Hitam itu mungkin menjadi senjata pamungkasnya. Wah, iya. Pedang matahari. Mereka itu orang-orang yang selalu merasa hidupnya di negeri kita ini terancam. Oh, ya kan? Selalu merasa sedang tidak baik-baik saja. Padahal ya kan, pemerintah ini kan selalu menjamin kehidupan masyarakatnya. Beribadah ya tidak dihalang-halangi. Terus melakukan aktivitas ekonomi juga didukung. Ya kan? Berpolitik juga tidak ada yang menghalang-halangi. Mungkin karena merasa terancam atau terganggu itu ada dalam hati dan pikirannya sendiri. Oh iya. Jadi belum melakukan aksi baru punya angan-angan. Wah, jangan-jangan seperti ini. Jangan-jangan seperti itu. Lah, itu merasa dirinya terancam. Tapi sebenarnya yang mengancam itu hati dan pikirannya sendiri. Berarti gitu loh. hatinya dia itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu pikirannya, hatinya dia yang merasa selalu terancam, merasa bahwa pemerintah ini menjolimi. Padahal kita maju-maju bersama. Waktu ya kan? ada istilahnya apa itu ya, konpres atau apa itu namanya, Pak Ebi dan kawan-kawannya itu kan di belakangnya itu ada dua bapak-bapak yang suruh memegang MMT atau spanduk. Oh, itu konpres habis sidang itu. Sebelahnya Pak Ebi ini kan dengan semangat ingin gitu. Saking semangatnya itu, omongannya kan tidak terkontrol. Wah, enak-enaknya depan ngomong itu yang megang MMT belum sarapan atau bagaimana, lemes gitu. Intinya tiba-tiba turun sendiri. Jadi semangatnya tidak nyampe ke orang yang di belakang itu. Ya kan? Mereka hanya beberapa orang. Bahkan orang yang ada di belakangnya pun tidak sampai semangatnya sampai ke belakang. Jangan-jangan waktu pembagian konsumsi ini juga hanya sampai yang depan saja. Lah takutnya kalau rombongan mereka itu nantinya jadi, lah pembagian konsumsinya ini juga tidak nyampe ke yang bawah-bawah. Yang bawah-bawah suruh teriak-teriak, suruh ikut bantu-bantu tenaga lah istilahnya, tapi konsumsinya nggak nyampe gitu loh. Cuma pentolan-pentolannya yang dapat. Ini bisa menjadi suatu penggambaran ya kan. Bisa jadi. Jadi walaupun jadi lupa saya karena ada kode-kode itu tadi. Iya. Mereka itu memang seperti itu, selalu melawan pemerintah. Yang sah. Entah karena dia itu cita-citanya atau calonnya ya mungkin calonnya itu tidak muncul atau kalah oleh Pak Lurah sehingga dendam sama Pak Lurah dengan yang
jajarannya. Dan selalu ngomong itu di spanduknya jelas tertera. Identitas palsu itu istilahnya apa ya? Ya ijazah palsu itu gitu loh. Jadi masih beranggapan kalau ijazahnya Pak Lurah itu benar-benar palsu. Disuruh membuktikan untuk membawa ijazah yang asli. Wah, kalau saya sih untuk ijazah Pak Lurah jangan dikeluarkan dulu. Jangan. Biar itu menjadi tontonan kita aja. Biar selalu teriak-teriak gitu loh. Biar lebih apa ya, berwarna gitu loh. Harusnya yang menuntut itu kan yang membuktikan. Lah kok malah yang dituntut, malah yang disuruh Membuktikan. Gimana itu? Seandainya ini umpamanya saja, ini perumpamaan. Kalau Bapak tadi habis sarapan ya? Enggak. Loh, Bapak itu habis sarapan. Enggak. Loh, sekarang buktikan kalau Bapak habis sarapan, ayo. Seperti itu. Seharusnya kan, loh, buktinya ini ada piring di sini belum dicuci. Bapak tadi makanannya bakwan, minumnya teh hangat, sambil ayam goreng paha satu. Gitu kan harusnya membuktikan ini. Gitu setelah oh iyalah, ternyata baru saya tadi habis sarapan karena ada bukti-bukti yang kamu tuduhkan tadi. Nah, kalau ini kan enggak. Bapak habis sarapan ya? Enggak. Loh, Bapak itu habis sarapan. Dan saya harus membuktikan bahwa saya habis sarapan. Sekarang buktikan kalau Bapak habis sarapan. Kalau berpindah habis sarapan suruh mengabab gini ya bikin pingsan nanti ya. Wah, seperti itu. Jadi yang jelas mereka itu rombongan yang sebenarnya malah mengancam negara atau kelurahan kita. Itu malah seperti ini. Dan dia itu selalu berdalih atas nama umat, atas nama bangsa. Padahal dia itu cuma mewakili segelintir orang. Terus bangsanya siapa? Ya, umatnya yang mana? Pak Lurah itu didukung oleh umatnya yang lain. Ya. Dia itu cuma paling 10 atau 20 orang itu. Nah itu ya kan? Kalau umatnya Pak Lurah atau bangsanya, kalau dengan istilahnya dia itu dimunculkan beneran, wah kaget nanti. Iya, kalau yang mendukung Pak Lurah itu juga bersuara, pasti akan jadi rame. Untungnya itu pendukungnya Pak Lurah itu tidak seperti mereka. Karena selalu berpikir rasional, jernih, seperti Pak Lurah kita. Kalau yang lain ngomong ya biarkan yang ngomong, karena ada peribahasa mengatakan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Anjing menggonggong tanda dia itu lapar. Begitu ya. Makanya Pak Lurah dari tadi kok ngomong terus, silahkan dinikmati. Terima kasih. Ternyata kamu paham.